Bisa lewat karena Malaysia tegas mengutuk kemarin serangan Amerika dan Israel yang membunuh Khamenei. Sementara itu Indonesia aja diam-diam doang. Negara orang, negara kaya mau kau urus. Mainan orang itu aja rudal. Sekali tembak miliaran itu satu peluru. Kayak lisan gas kita aja masyarakat miskin. Diplomasi itu aset. Silap langkah terus kena harga. Jadi Malaysia yang melalui Selat Hormuz ni, yang bawa minyak ni, tidak dikenakan sebarang tol tau. Faham? Anda semua tahu kan? Bukan semua negara yang dapat privilege ni. Ada panic buying yang ada di Malaysia. Malaysia so far masih aman-aman aja. Malaysia membuat iri para negara-negara semuanya, geng, yang telah bisa lolos dari Selat Hormuz. Kenapa demikian? Malaysia tidak perlu bayar tol, geng, satu-satunya negara, karena diplomasi Malaysia sangatlah cerdas, tidak seperti pemerintahan kita yang omongannya cuma besar saja di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video. Ternyata, geng, sampai sekarang Indonesia masih kerepotkan, geng. Iran belum kasih izin di Selat Hormuz untuk para kapal-kapal Indonesia untuk lalu minyaknya ke Indonesia lagi, geng. Dan kabar yang mengejutkan, membuat iri semua negara, geng. Kenapa demikian? Negara Malaysia itu dibagi jalur khusus oleh Iran, geng. Karena kalau sebuah kapal itu kalau melalui selat-selat kayak gitu, geng, itu harus bayar tol. Namun tidak dengan negara Malaysia, geng. Malah dibagi jalur khusus dan gratis, geng. Waduh, sespesial itukah negara Malaysia di mata Iran dan di mata dunia sehingga membuat negara-negara jirannya iri-irian? Ya, tentunya Prabowo kebakaran, ya, geng, dan para menteri-menterinya, dan menyuruh Bahlil itu harus cari minyak ke negara lain. Wah, kalau negara cari minyak negara lain tentunya mahal, ya, geng, ya. Nah, gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Sampai sekarang ya, Iran belum buka Hormuz buat Indonesia. Prabowo minta Bahlil cari minyak ke negara lain. Gara-gara apa? Prabowo tidak mengecam secara tegas tindakan Amerika dan Israel yang menyerang, membunuh Khamenei. Lalu menaikkan perjanjian kerjasama dagang yang merugikan Indonesia. Transfer data penduduk Indonesia dikasih ke Amerika. Dan juga Indonesia gabung ke BOP buatan Trump. Ya, makin kesel lah Iran ini, menandakan Indonesia makin merapat ke Amerika. Padahal menurut undang-undang Indonesia itu menganut paham non-blok, tidak berpihak kepada manapun. Tapi kalian tahu nggak sih, kapal negara mana aja sih yang dikasih akses untuk melewati Selat Hormuz? Ini nih dia nih, daftar negara yang diizinkan lewat Selat Hormuz oleh Iran. Jadi Iran hanya memberi akses kepada negara yang dianggap bersahabat atau tidak bermusuhan, yakni negara yang telah menjalin komunikasi dan koordinasi diplomatik sehingga dinilai aman untuk melintas. Yaitu adalah ada India, Cina, Thailand, Rusia, Pakistan, Irak, bahkan Malaysia, negara tetangga kita, guys, dan Spanyol. Kenapa Malaysia bisa lewat? Karena Malaysia tegas mengutuk kemarin serangan Amerika dan Israel yang membunuh Khamenei. Sementara itu Indonesia aja diam-diam doang. Penakut. Lambat lagi mengucapkan berbelasungkawa. Terus bergabung ke BOP. Emang negara powerful apa Indonesia ini kok sok-sokan kayak gitu? Gak tahu. Malah jadi antek asing. Inilah dia yang jadi penyebab kenapa kapal Indonesia tidak bisa melewati Selat Hormuz di Iran sana, guys. Nih, 4 hal ini disebut jadi faktor Iran kecewa terhadap Indonesia, kapal Arman hingga BOP. Menurut mantan Dubes RI untuk Iran, Dian Werenjurit, ada 3 hal yang membuat Iran kecewa terhadap Indonesia. Pertama, kapal perang Iran ditolak masuk ke Indonesia meski sudah diundang dalam latihan Pasifik.
Aneh banget kan? Lalu yang kedua, kapal tanker Iran MT Arman 114 disandera bertahun-tahun oleh Indonesia dan belum ada kejelasan statusnya. Ketiga, Indonesia terlambat menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Ali Khomeini. Bahkan pernyataan Presiden Prabowo dianggap tidak bersimpati. Dan juga Indonesia tidak mengecam tindakan Amerika Israel yang membunuh Khomeini. Tidak ada kutukan segala macamnya. Selain itu, pengamat Selios Bima Yudhistira menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace bentukan Amerika serta perjanjian tarif resiprokal membuat Iran semakin menutup akses bagi kapal Pertamina. Inilah guys, malu-maluin banget kan, semuanya gara-gara Prabowo. Negara orang, negara kaya mau kau urus, mainan orang itu aja rudal. Sekali tembak miliaran itu satu peluru, kayak hujan rudal orang itu antar negara. Yang meninggal cuma 3, yang meninggal cuma 7. Belum lagi kita ditembak, baru balon hijau meletus kita udah mati duluan. Mati kelaparan, mati gara-gara mencuri labu siam, mati gara-gara mencuri segenggam beras, meninggal gara-gara nggak bisa beli pena sama buku. Tulisan gas kita aja masyarakat miskin. Udahlah kita dikatai miskin, disuruh hemat lagi. Coba buka dulu pemikiran, otak besar, otak kecil agak digoyang-goyangkan dulu kepala itu biar agak encer dulu pemikiran. Kapal Malaysia lepas, kapal Indonesia tersangkut. 2 kapal laluan sama di Selat Hormuz. Kenapa jadi macam ni? Jawapannya simple, cara kita urus hubungan. Malaysia dari awal ambil pendekatan tenang, jaga diplomasi, tak cari pasal. Dalam dunia geopolitik, kadang bukan siapa paling keras, tapi siapa paling bijak jaga hubungan. Indonesia pula pilih jalan berbeza. Tahun 2023, mereka tahan kapal Iran, rampas minyak, bawa kes ke mahkamah. Nampak tegas, nampak berani, tapi setiap tindakan ada kesan. Hari ini bila krisis meletus, laluan jadi sensitif, tekanan meningkat, Indonesia mula rasa akibat. Kapal sendiri tersangkut, bekalan terganggu. Malaysia, laluan masih terbuka. Ini realiti. Dalam dunia hari ini, diplomasi itu aset. Silap langkah, terus kena harga. Jadi persoalannya nak nampak kuat atau nak pastikan negara terus selamat dan stabil. Ini cuma saran aja daripada ikinya ya. Makanya kalau berlobby ataupun diskusi ataupun diplomasi itu menggunakan akal, bukan menggunakan omongan saja. Kalau cuma omongan tegas, namun kosong, percuma geng, percuma. Sekarang Indonesia, nggak tahu ya geng ya. Indonesia ini antara negara apa sebenarnya? Semenjak di Prabowo ini geng, kok makin rinyuh kayak gitu ya geng. Kenapa demikian? Iya, dia menjadi budak Trump, takut sama Israel. Kenapa ikinya bilang takut? Ya, lihat saja TNI kita dimombardir oleh Israel, namun dia diam saja kan, karena takut sama Trump. Itulah budak. Kalau bukan budak, coba Malaysia dimombardir, seperti apa marahnya Anwar Ibrahim, presidennya Malaysia. Nah, sekarang geng ya, kita lihat tolnya Malaysia. Apa kabarnya Malaysia? Itu free geng, tolnya daripada Iran. Wah, ini baru diplomasi yang pandai. Kayak gitu ya geng ya. Oke, kita simak dulu beberapa video yang menemani kalian. Let's go. Okey tuan-tuan, saya buat konten ni sekadar untuk bertanya kerana ramai sangat dekat luar sana yang menimbulkan perasaan ketidakpuasan hati diorang tahu terhadap apa yang tengah berlaku sekarang ni. Semua tahu dia macam ni tuan-tuan, seperti apa yang kita dimaklumkan sendiri oleh Republic of Iran oleh kerajaan Iran ni. Kedutaan Iran dah confirmkan bahawa Malaysia, kapal Malaysia yang melalui Selat Hormuz ni, yang bawa minyak ni, tidak dikenakan sebarang tol tau. Faham? Anda semua tahu kan, bukan semua negara yang dapat privilege ni. Ya betul, Iran membenarkan banyak kapal keluar daripada Selat Hormuz, especially daripada negara ASEAN, tetapi bersyarat. Faham? Dan mesti ada satu agreement yang ditandatangani dan dipersetujui oleh dua pihak. Malaysia tuan-tuan adalah antara negara yang cukup bertuah tau. Sebab only selected country dalam 2-3 kot rasanya yang boleh lalu selat ni tanpa membayar sebarang tol. Faham? Maksudnya daripada semua kapal yang boleh lalu lalang ni, Malaysia yang paling bertuah sekali. Tak payah bayar tol. Tol tu bukan murah tuan-tuan, dekat 2 juta saya dengar cerita bagi satu kapal. Ya? Kau ingat apa? Ini tol plus ke? Bukan. Ini tol laluan kapal. Dia lagi mahal lah.
Lepas tu tuan-tuan, persoalannya dekat sini adalah saya terkilan tau. Kerajaan mengeluarkan satu kenyataan bahawa Malaysia terpaksa bayar tol 8 juta untuk lalu Selat Hormuz. Bukan tak payah bayar ke? Cuba tengok ni kenyataan Duta Iran. Tiada charge tol untuk kapal Malaysia dikenakan. Kenyataan dua-dua pihak ni tuan-tuan totally bercanggah dan menimbulkan banyak kekeliruan tau. Kita sebagai rakyat ni kita confused lah sebenarnya. Mana satu yang betul, mana satu yang tidak. Kita sebagai rakyat kena tahu tuan-tuan. Sebab apa? Kita takut kerajaan bermain dengan naratif. Faham? Dia cuba nak menggunakan benda ni sebagai kaedah paling mudah untuk nak manipulate rakyat ni. Faham? Supaya menghalalkan kenaikan harga minyak. Faham tak? Konon-kononnya sebab Malaysia kena keluarkan kos tambahan. Sebab itu harga minyak kena naik mendadak sebab dia kena bayar tol. Sebab itu rakyat pun akan rasa bersalah, akan maafkan apa yang kerajaan buat. Sebab yelah kena bayar tol. Betul tak? So mana satu yang betul ni? Mana satu yang betul ni tuan-tuan? Janganlah buat macam ni tuan-tuan. Ini niatnya salah ni. Nawaitunya tak betul. Kalau tak kena bayar tol, cakap tak kena bayar. Senang. Kenapa nak kena create sentimen dan ideologi palsu semata-mata untuk nak memanipulasi persepsi orang? Betul tak? So selepas ni kerajaan boleh kerap kali menggunakan kaedah yang sama untuk nak mengatakan kepada rakyat Malaysia, tengok, kami terpaksa naikkan harga barang. Sebab apa? Benda-benda yang even tak wujud macam ni. Faham? Tak lah tuan-tuan, saya amat terkilan lah tuan-tuan. Saya cukup terkilan lah. Allahuakbar. Itu je lah. Alhamdulillah geng. Hari ni Duta Iran keluarkan kenyataan 7 kapal Malaysia yang dapat green light lalu dekat laluan Selat Hormuz tu tak dikenakan tol. Alhamdulillah lah. Kalau kena tol tu gila kau. 2 juta. Bayar pakai dolar. Tapi Alhamdulillah lah. Malaysia, Iran memang jaga betul lah. Memang best lah. Tapi aku pelik juga lah dengan walaun ni. Aku tengok komen-komen diorang duk kutuk macam-macam kan. Alah aku cakap kau. Kita sepatutnya rakyat Malaysia ni kena bangga. Tapi walaun ni tak bangga. Okey lah tu. Dapat lepas laluan. Tak kena tol lagi. Nak agak kau punya pemimpin PAS tu. Langsung tak berguna. Halo, aku orang Surabaya, Indonesia yang tinggal di Malaysia. Jadi memang beberapa waktu ini ada kejadian geopolitik ya yang memanas antara Amerika dengan Amerika, Israel dan juga Iran ya. Dan memang secara tidak langsung pastinya akan mempengaruhi sebenarnya. Bahkan aku dapat DM gitu ya dari salah satu orang di TikTok yang tanya bahwa keadaan di Malaysia gimana? Nanti saya kalau jalan-jalan ke Malaysia bisa pulang atau enggak? Bahkan dia nanya, saya lihat di sosmed ada panic buying. Hey, sebentar saya luruskan ya. Tidak ada panic buying yang ada di Malaysia. Malaysia so far masih aman-aman aja. Tidak terdampak langsung dari geopolitik yang ada di Timur Tengah yang saat ini sedang berlangsung. Yang berdampak itu kenaikan harga. Iya, karena sekarang kita beli bensin aja udah beda ya harganya. Yang biasanya saya beli RM2.60, sekarang RM3.80 untuk RON 95. Jadi nggak usah khawatir ya untuk teman-teman Indonesia yang mau melancong ke Malaysia. Insya Allah keadaan di Malaysia tidak terpengaruh. Dan ini bahkan ada ya statement yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan di Malaysia bahwa di bulan Maret aja itu pengunjung Malaysia itu turisnya 2,8 juta orang. Dan malah kecenderungannya naik. Jadi insya Allah untuk teman-teman yang melancong ke Malaysia masih aman-aman aja. Alhamdulillah. Yang gak aman tuh dompetnya ya. Karena harga-harga udah mulai naik. Itu aja ya teman-teman. Stay safe dan have fun di Malaysia. Malaysia nggak akan panik buying kayak itu yang disebutkan netizen Konoha kayak itu ya geng ya. Karena Malaysia membuat iri para negara-negara semuanya geng yang telah bisa lolos dari Selat Hormuz. Kenapa demikian? Malaysia tidak perlu bayar tol geng, satu-satunya negara. Karena diplomasi Malaysia sangatlah cerdas, tidak seperti pemerintahan kita yang omongannya cuma besar saja di media sosial. Aduh ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Aduh makanya Pak, gak usah sok tegas. Kalau jadi orang pengecut tuh pengecut aja. Kalau orang jadi penakut penakut aja kayak gitu loh. Gak usah sok tegas di media sosial itu. Antek asing. Setelah TNI kita dibombardir, diam, tutup mulut. Ke Trump, ke Netanyahu, gini.
Aduh ya Allah ya Rabbi. Kok ada sebuah pemimpin takut kepada pemimpin lain kayak gitu ya. Sebuah pemimpin ini jangan mau jadi budak, jangan mau jadi babu kepada apalagi Amerika, apalagi Israel. Takut banget sih sama Israel. Manusia aja yang bilang negara kecil gak ada papanya di Asia Tenggara berani sama Israel. Masa Indonesia yang katanya militernya kuat nomor 13 nomor sekian takut sama Israel? Kan malu Pak, kocak kalau kayak gitu kan. Ya jadi seperti itu loh geng video kali ini. Yang mau ketawa silakan ketawa, yang mau menangis janganlah menangis. Karena ini bukan video dramatis ya, ini video fakta. Apa yang ada Ikinya ucapkan kayak gitu ya gengnya. Semoga kalian paham, yang tak paham silahkan belah saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Apa-apa silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.